Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Desya Anggreheni. Today, I will interpret one of the videos from TED YouTube entitled How Books Can Open Your Mind. Let's get started. Saya dilatih untuk menjadi atlet senam selama 2 tahun di Hunan, Cina pada tahun 1970-an. Ketika saya di bangku kelas 1 SD, pemerintah ingin mentransfer dan membiayai saya ke sekolah-sekolah para atlet. Tapi ibu saya yang tangguh berkata, "Tidak. Orang tua saya ingin saya menjadi insinyur seperti mereka. Mereka yakin hanya ada satu cara untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu pekerjaan yang aman dengan gaji besar." Apakah saya menyukai pekerjaan tersebut? Tidaklah penting. Tapi impian saya adalah menjadi penyanyi opera Cina. Saya seorang penyanyi opera harus mulai berlatih sejak usia dini untuk belajar akrobat. Jadi, saya mencoba segala hal supaya saya bisa bersekolah di sekolah opera. Saya bahkan mengirim surat ke kepala sekolah di sana dan ke satu pembawa acara radio. Tapi, tidak ada satu orang dewasa pun yang menyukai ide saya. Tidak ada orang dewasa yang percaya bahwa saya serius. Hanya teman-teman sayalah yang mendukung. Tetapi mereka semua anak-anak dan sama tidak berdayanya seperti saya. Jadi di usia 15 tahun, saya tahu sudah terlalu tua untuk dilatih. Impian saya tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jadi saya bertekad untuk mencari panggilan lain. Dan akhirnya saya berpaling ke buku-buku itu yang dapat memuaskan rasa lepas saya akan saran orang tua dari buku yang ditulis oleh keluarga penulis dan musisi. Koresponden in The Family of Foley. Saya menemukan teladan saya akan wanita yang independen, di mana tradisi Konfusianisme menginginkan kepatuhan. Dan saya bijak untuk menjadi efisien berkat buku ini. Cheaper by the dozen. Dan saya terinspirasi untuk belajar di luar negeri setelah membaca buku-buku ini. Buku Complete Works of Samao oleh Echo Chan dan Lesson from Play Story. Saya tiba di Amerika tahun 1995, jadi buku apa yang pertama saya baca di sini? Buku-buku yang dilarang di Cina. Tentu saja, The Good Earth adalah buku tentang kehidupan petani-petani di Cina. Alkitab merupakan buku yang menarik tapi aneh. Tapi perintah kelima memberikan saya pencerahan. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormat, kata saya. Ini berbeda sekali dan terdengar lebih baik daripada patuh. Jadi hal tersebut menjadi alat saya untuk keluar dari perangkap Konfusianisme yang penuh rasa bersalah dan memulai lembaran baru dengan orang tua saya. Interaksi dengan budaya baru juga membuat saya terbiasa untuk membandingkan bacaan yang satu dengan yang lain. Banyak pengertian yang saya dapat, misalnya awalnya saya merasa peta ini aneh karena inilah peta yang dipakai oleh murid-murid di Cina. Membandingkan bacaan bukanlah sesuatu yang baru karena memang sudah terbiasa dilakukan di dunia akademis. Bahkan ada bidang-bidang penelitian semacam perbandingan agama-agama, sastra, membandingkan dan membedakan, memberikan pengertian yang lebih lengkap akan sebuah topik dan mengapa tidak dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya mulai membaca buku secara berpasangan. Saya membaca buku tentang tokoh-tokoh yang terlibat di kejadian yang sama atau berteman melalui pengalaman yang sama. Jadi, apabila Anda mengerti satu bahasa asing, itu menarik. Juga untuk membaca buku favorit dalam 2 bahasa berbeda, dan ini memberikan kebahagiaan, berarti kesenangan cepat. Saya mulai percaya bahwa menjadi nyata bukanlah tujuan satu-satunya dari mimpi. Tapi tujuan yang paling penting ialah untuk menghubungkan kita dengan asal impian itu sendiri. Dari mana kebahagiaan itu sendiri berasal. Bahkan, atau kita dapat mempelajari dari impian yang telah musnah.
Jadi, karena bukulah saya ada di sini, bahagia dan bersemangat lagi. Atau sebuah tujuan dan kejelasan. Jadi, semoga buku-buku selalu bersama Anda. Okay, maybe that's all the interpret from me. If I do mistake, I'm so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.